Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Para wartawan foto merupakan sosok yang paham betul akan konsekuensi yang akan mereka hadapi dalam menjalankan tugas profesionalismenya. Dharma bakti mereka kepada Ibu Pertiwi tidak kalah besarnya dalam profesi di bidang lain dalam lintasan perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya karena ini kondisi perang, ya mereka bisa saja di penjara, ditembak, ditangkap, disita, dan lain-lain gitu ya. Dan memang kejadian beberapa kali Alex Mendur dan Justus Umbas sempat ketika dari Yogyakarta mau pulang ke Jakarta, mereka sempat ditahan, dipenjarakan. Tapi juga bahaya itu tidak datang dari pihak Belanda saja, ternyata dari pihak Republik juga terjadi. Jadi Alex Mendur itu sempat ditangkap oleh kerumunan massa ketika dia ada di sekitar kawasan di sekitar Bogor. Kenapa? Karena pada saat itu jarang sekali mereka melihat ada orang membawa kamera, berpakaian ala barat, bisa berbahasa Belanda. Jadi dia dicurigai justru sebagai mata-mata Belanda. Nah, untung dia diselamatkan oleh Kawilarang pada saat itu. Karena dia mengenal Alex Mendur, jadi bisa menyelamatkan. Jadi bahayanya bukan hanya dari sisi Belanda, tapi juga dari sisi laskar-laskar yang seringkali tidak pernah baca koran, tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi main tangkap aja gitu. Orang belajar foto pada akhirnya mengelola energi. Saya bisa ngomong karena saya merasakan. Jadi begitu tingginya dia bisa mengelola energi dia pada saat dia melakukan pemotretan itu ranah tombol dia itu masuk energinya ke batin dia melalui mata dia. Jadi dia bisa merasakan tuh. Makanya kebanyakan kalau kita ngeliat foto-foto jurnalis yang langsung dia bisa motret dari katakanlah tempat kejadian, di tempat perang, apa kita ngerasakan gila kan? Karena itulah perasaan dia. Makanya kalau zaman dulu kita ngeliat foto Pak Karno, wah gila bisa sampai lama aja dilihat asik gitu kan. Itulah energi. Makanya kalau sekarang motret sembarangan diedit, ngeliat sekali lucu, kedua nggak suka, ketiga nyebelin. Sejalan dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno, kantor foto berita pertama Indonesia EVOS juga mulai meredup dan ikut tersapu badai gerakan 30 September 1965. Bahkan pada masa kekuasaan Orde Baru, Frans Mendur sempat dituding sebagai pengikut ajaran komunis. Dia kan sangat dekat dengan Soekarno, ya, dan dia adalah fotografer kesayangannya Bung Karno. Jadi ketika tahun 60-an mulai ada anti barat dan lain-lain, dan dia waktu itu kalau nggak salah pengusaha film ya, jadi dia juga ikut anti film barat. Nah ketika Soekarno jatuh, Orde Baru naik, nah dia dianggap ke kiri-kirian, bahkan sampai ketika dia meninggal ya tidak banyak orang yang hadir ya, menghadiri pemakamannya dia gitu, dan dia dilupakan. Itu papa saya dianggap kayak antek-antek PKI. Beliau itu foto-fotoin orang-orang kampung untuk jadi bikin pas foto untuk KTP. Sampai saya bilang, Tin, cariin itu orang yang mau bikin KTP, yang mau difoto-foto papa. Saya bilang sampai begitunya, kayak foto keliling. Jadi ada 3 pihak nih sekarang yang memiliki arsip EVOS dari periode berbeda. Sebagian kemudian diambil oleh Arsip Nasional. Jadi negatif yang paling banyak itu disimpan sekarang di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagian dalam bentuk digital itu kemudian dikelola oleh Kantor Berita Antara. Selebihnya lagi itu ada seorang kolektor di Depok yang memiliki negatif asli dari EVOS. Selama kurun waktu 3 bulan pasca proklamasi kemerdekaan, juru foto Alex dan Frans sudah membuat tak kurang dari 2.500 foto. Jumlah ini belum termasuk karya mereka sebagai kontributor foto yang tersebar dan dipublikasikan di negara lain. Sosok Pak Alex dan Pak Frans Mendur tadi bahwa beliau sudah membuktikan, sudah mendokumentasikan sejarah perjalanan Indonesia. Tanpa ada kamera, kita tidak ada bukti. Orang bisa ngarang, orang bisa nulis bohong.
Foto tidak bisa dibohongi. Yang penting adalah orang di belakangnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memandang. Makanya menjadi fotografer, mau jujur, contoh aja beliau. Bagi kalangan generasi muda saat ini, nama Alex dan Frans Mendur mungkin hanya terdengar sayup-sayup. Meski demikian, karya-karya foto keduanya akan selalu hidup dalam sejarah dan menjadi perekat penting rasa kebangsaan kita.